apa? Gua Jepang terletak di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, menjadi salah satu destinasi terbaik di Bandung. Dan pastinya udah gak asing lagi buat kalian yang sering jalan-jalan ke Bandung. Di video saya kali ini, saya akan menjelajahi tempat yang ikonik satu ini. Untuk itu saya akan ditemani oleh adik dan ayah saya. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang sering disebut dengan Tahura Juanda adalah sebuah kawasan hutan lindung yang terletak di Bandung, tepatnya di kaki Gunung Pangrango. Kawasan ini memiliki keindahan alam yang mempesona dan juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Goa Jepang. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, tempat Goa Jepang berada, sangat mudah dijangkau dari pusat kota Bandung. Dari sana, kalian hanya perlu berkendara sekitar 30 menit untuk sampai ke lokasi. Untuk mengunjungi Goa Jepang dan menikmati keindahan alam di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, kalian hanya perlu membayar tiket masuk. Harga tiketnya sangat terjangkau, yaitu 17 ribuan per orang. Selain itu, jika kalian ingin berkunjung bersama keluarga atau teman-teman, harga tiket grup bisa lebih ekonomis. Ini gua. Bukan. Coba lihat. Bikin. Tapi kok bisa bulat kayak gini? Gak ada apa-apa. Yuk keluar lagi. Ini tuh beneran atau bohongan? Bohongan yuk. Kira selanjutnya yuk. Kemana? Goa Jepang. Itu bisa dibuka. Ada yuk. Goa Jepang. Monyet. Wih, lihat. Enggak. Monyet. Pak, nanti hatinya dia Ya, enggak. Jangan lah tuh. Pak. Kemana? 5.000 ya? Kadai. Abus dulu. Ntar katanya. Dua. Dua berapa? Mau enggak? Dua 10.000. Ya. Ya udah tuh. Bi. Yuk. Ya, jadi sekarang ini kita ada di depan Goa Jepang. Kita bakalan menelusuri di dalamnya ada apa. Ya, di sini saya ditemenin sama ayah sama adik saya sih. Udah sewa center juga itu. Ya sudah, yuk coba kita telusuri di dalamnya ada apa. Sebenarnya tadi kami udah nyoba masuk, tapi balik lagi deh soalnya gelap banget di dalam. Jadi kita sewa center ke tadi bocah. Harganya satunya itu 10 ribuan. Jadi kami belinya 2 buat penerangan menjelajahi gua ini. Nih, ini Upi. Yang duluan Bapak yang duluan. Memasuki lorong-lorong sempit dan gelapnya Goa Jepang membuat pengalaman ini semakin menegangkan. Memasuki gua ini tanpa penerangan, hanya mengandalkan lampu senter, rasanya seperti melangkah ke dalam dunia yang penuh misteri.
Sensasi gelap dan dingin di dalam gua membuat bulu kuduk saya berdiri. Suasana yang begitu sepi dan terisolasi mengingatkan kita akan sejarah kelam yang pernah terjadi di tempat ini. Apa itu? Center mas, center. Itu lampu. Ini ada suatu mawar. Penampakan. Entah apa hanya saya saja yang merasakan. Saat itu, ketika saya melangkah lebih dalam, saya merasa ada sesuatu yang terasa berbeda. Gelapnya gua dan hawa dingin yang semakin menusuk tubuh membuat saya merasa seperti ada yang mengawasi. Suara langkah kaki yang bergema di dinding gua seolah menjadi sebuah pertanda ada sesuatu yang tak terlihat di sini. Sorotnya yang benar dong. Iya. Seiring kita berjalan, saya merasa ada sesuatu di langit-langit. Bukan sesuatu yang goib, namun sesuatu hal yang menarik. Keluar. Sorot. Mana? Digigit loh, Pak. Rekam. Itu tuh. Oh itu tuh keluar. Ih baru lihat nih keluar. Ini baru. Nah, hilang. Oh ada dua. Iya. Ada yang di belakang lagi. Ya, terjawab sudah. Ternyata sesuatu yang saya rasakan itu hanya kelelawar saja. Lorong-lorong yang tidak memiliki petunjuk membuat kami tersesat. Setiap langkah semakin membuat kami merasa bingung. Dan semakin dalam kami masuk, semakin sulit menemukan jalan keluar. Ada perasaan aneh seolah gua ini sengaja membingungkan kami. Di belakang juga ada. Nih, terowongan sempit kayak gini buat apa ya? Ada jalan keluarnya juga kan? Ini kan tentara yang buat ini pas perang. Jepang. Buatan Jepang. Oh iya, kok ini gelinjur gini ya? Bawahnya. Belanda. Bener ya? Jepang. Peninggalan prasejarah. Tulisan zaman dulu. Jangan di center, terlalu kontras. Nah, peninggalan zaman dulu. Peninggalan zaman dulu. Masa? Banyak banget. Banyak banget lawannya, Pi. Oh, lihat tuh banyak banget. Center. Iya tuh banyak banget tuh. Ya pindah-pindah nih. Center dong. Iya lihat tuh. Ini lebih jelas Pak. Dia lagi tidur. Ya, inilah untuk kesekian kalinya kami menemukan segerombolan kelelawar yang berterbangan juga menetap di langit-langit goa. Aduh ini.
Turun. Tidak seperti sebelumnya, suasana dalam goa kini terasa lebih tenang. Keheningan yang mengelilingi kami dan suara langkah yang terdengar bergema pelan di dinding batu. Semakin jauh kami melangkah, semakin terasa bahwa tempat ini memberikan ketenangan dan tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Pi, tiba-tiba ada apa di depan Pi? Udah siang. Udah siang ya? Tiba-tiba sebuah cahaya terang mulai terlihat dari kejauhan. Tanpa kami sadari, ternyata kami sudah sampai kembali ke pintu masuk gua. Jalan keluar sudah terbuka di depan, menyambut kami dengan cahaya matahari yang menyinari, menandakan akhir dari perjalanan yang panjang di dalam kegelapan. Sorry. Coba aja deh ini. Gua Jepang. Sistem pertahanan militer pendudukan Jepang di daratan tinggi Pakar Dago memanfaatkan bentang alam dan batuan keras yang disusun oleh endapan awan panas Gunung Sunda. Komplek gua militer Jepang yang dibangun dengan cara melubangi dinding tegak perbukitan secara mendatar. Sistem gua yang saling tersambung melalui 4 pintu dan 2 lubang udara untuk menghindari intaian dari kapal udara musuh. Gua ini merupakan sistem pertahanan militer pada masa kependudukan Jepang di Bandung pada 1942. Gua dipilih di dataran tinggi Pakar Dago sebagai titik pengamatan ke arah Bandung. Fungsi lainnya adalah sebagai pos komando, jaringan komunikasi, dan penyimpangan logistik militer. Militer Jepang memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan militer dikerjakan dalam waktu singkat, kuat, dan strategis, termasuk penggunaan fitur alam. Gua digali pada lapisan endapan awan panas yang telah membantu berupa jatuhan kerakal kerikil dan pasir yang membara. Kemudian terlaskan sumbernya dari letusan Gunung Sunda Purba yang pernah meletus sekitar 105.000 tahun yang lalu. 105.000. No, ini terowongan kecilnya. Ventilasi. Hmm. Buat udaranya ini. Ini sejuk juga ya? Tapi dingin banget. Tadi pas di luar. Setelah melewati perjalanan yang penuh kejutan dan ketegangan, akhirnya kami berhasil menemukan jalan keluar dari Goa Jepang. Pengalaman ini mengingatkan kita akan betapa berharganya setiap langkah yang kita ambil, baik dalam kegelapan maupun cahaya. Terima kasih telah mengikuti petualangan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak eksplorasi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.